Jumpa lagi dengan saya Hence. Petualangan berburu ikan monster di Pulau tak berpenghuni. Menempuh perjalanan jauh bermil-mil menggunakan 2 kapal siap tempur. Dengan visibility air yang begitu jernih, bertemu dan melihat spesies kerang purba raksasa langka penghuni pulau. Perburuan pun dimulai. Pagi ini saya dan teman-teman melakukan perjalanan dari tempat kami tinggal, yaitu Kampung Jikotamo, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Untuk bisa sampai ke lokasi spot, kami menggunakan 2 kapal sekaligus, di mana satu kapal tersebut akan kami fungsikan sebagai penampung ikan hasil buruan, dan satunya lagi digunakan untuk mengantar ataupun menjemput kami saat aktivitas perfishing berlanjut, dan lebih efektif serta lebih efisien. Perburuan kali ini saya tidak sendiri, melainkan membawa pasukan elit 1 batalion yang beranggotakan 7 personil. 3 diantaranya adalah joki kapal. Singkat cerita, kami pun tiba dan sampai di lokasi spot yang dituju. Nama tempat pulau ini adalah Pulau Blang-Blang. Pulau Blang-Blang bukan merupakan pulau utama, melainkan bagian dari Kepulauan Obi yang terletak pada ekosistem bawah laut, termasuk menjadi bagian dari terumbu karang sebagai habitat ikan. Tidak hanya itu, ternyata pulau ini juga memiliki pulau kecil bernama Pulau Telur yang terpisah tidak jauh dan masih menjadi bagian dari pulau ini juga, yang nantinya saya dan teman-teman akan berburu di sana. Sementara itu, kami berdiskusi untuk menentukan spot mana yang akan lebih dulu kami kunjungi untuk berburu. Setelah mendapatkan jawabannya dan sepakat dengan rundingan secara humpimpa, siapa yang dapat, dialah pemenangnya. Saya pun bersiap-siap memakai wetsuit atau baju selam pelindung kulit anti dingin dengan ketebalan 3,5 cm yang berfungsi melindungi panas tubuh agar selalu tetap terjaga dengan baik dari suhu dingin. Setelah siap, kami pun berangkat ke spot pertama yang lokasinya tidak jauh dari pangkalan. Kita punya spot berada di sana. Tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai di spot ini. Kami pun sampai dan saya langsung turun. Baru saja masuk ke dalam air, saya sudah disambut dengan ikan rainbow runner yang begitu banyak dengan nama latin Elagatis bipinulata. Di daerah saya tinggal, kami menyebutnya ikan sura dan memiliki banyak nama di berbagai daerah. Di penyelaman ini, saya dikejutkan sekaligus takjub dengan penemuan spesies kerang kima raksasa yang langka dan merupakan jenis kerang terbesar di dunia. Tridacna gigas. Kerang jenis ini dapat tumbuh besar dan mencapai panjang lebih dari 1 meter. Dan tercatat rekor dunia, penemuan kerang kima raksasa ini adalah 1,5 meter dan berat mencapai kurang lebih 250 kg. Serta ada laporan mengatakan bahwa penemuan terbesar adalah 2,5 meter dengan bobot yang belum diketahui. Namun yang pasti adalah, kalian bisa melihat dan memprediksi sendiri kerang yang saya temukan saat ini. Panjangnya mencapai 130 cm bahkan lebih, karena spear gun yang saya gunakan saat ini memiliki panjang 131 cm. Saya coba untuk mengukur dengan cara meletakkan spear gun di dekat kerang ini untuk bisa mengetahui seberapa panjang spesies kerang kima ini. Sangat besar bukan? Di sisi lain, kerang kima raksasa ini adalah spesies yang dilindungi karena populasi mereka menurun akibat eksploitasi dan tercatat dalam daftar merah IUCN, International Union for Conservation of Nature, dengan status terancam punah. Sebelum menyelam dalam, seperti biasa, saya melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan kedalaman sedang, yaitu 5-10 meter sebagai awal permulaan. Di penyelaman ini, saya dimanjakan oleh berbagai spesies ikan yang melintas sejauh mata memandang dari area depan sana, dengan harapan ada ikan target yang lewat untuk bisa ditembak hatinya. Dari atas permukaan air garam, di kejauhan kurang dari 7 meter dalamnya lautan ini, saya melihat ada ikan berwarna kuning cerah yang menjauh dan bersembunyi dari kenyataan, bagaikan pelaku kejahatan.
Saya pun mengintai dan menunggu sampai ikannya keluar dari lubang persembunyiannya. A few moments later. Tidak berselang lama kemudian, ikannya keluar dari lubang dan tepat mengenai punggung sebelah kiri. Ini adalah spesies ikan Maori, juga disebut sebagai kakap emas. Maori snapper adalah ikan kakap tropis dengan nama ilmiah Lujanus rivulatus. Ikan ini dapat tumbuh hingga 75 cm dengan berat 11 kg bahkan lebih. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang dan lereng pantai di kedalaman bervariasi dengan rata-rata kedalaman 10 hingga 30 meter lebih di dasar laut. Ikan ini adalah mangsa yang sulit ditangkap dan menjadi populer di kalangan para spiro. Saya pun kembali menyelam untuk mencari target lain dan melihat begitu banyak spesies ikan di arah depan sana, yang mana biasa menjadi sebagai sinyal pertanda akan adanya ikan monster di sekitar ikan-ikan kecil mungil dan tidak berdosa ini. Orang-orang biasa menyebutnya ikan kulit pasir. Apa mungkin perpaduan antara kulit dan pasir? Dan ada juga yang menyebutnya ikan kulit amplas. Apa mungkin perpaduan antara kulit dan kertas amplas? Dan yang pasti, tiap-tiap daerah memiliki sebutan dan namanya masing-masing. Di daerah kalian, apa nama ikan ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Baru saja menyelam, dan tiba-tiba saja muncul ikan guntur atau jobfish. Saya mengarahkan spare gun dan mengikuti pergerakan ikan, dan langsung saya tembak. Tepat mengenai sasaran. Ikan guntur atau jobfish termasuk dalam kelompok ikan kakap dan demersal dasar laut yang hidup di perairan tropis dan subtropis Indo-Pasifik. Mereka adalah karnivora yang memakan ikan kecil, krustasea, udang, kepiting, dan sejenisnya. Jobfish memiliki ciri khas, yaitu tubuh ramping memanjang, moncong tumpul, dan ekor bercabang. Kami pun naik ke atas kapal untuk pindah ke tempat lain yang jaraknya tidak jauh dari titik awal kami turun sebelumnya. Saya kembali turun, langsung menyelam, dan tidak sengaja melihat sosok berwarna merah dari kejauhan tak kasat mata yang bersembunyi bagaikan pelaku kejahatan maling umpan rakyat perikanan di balik jerami yang luasnya selebar daun kelor. Saya melihat ikannya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan yang sempit ini, saya langsung memberikan kecupan hangat dan tepat mengenai badan ikan dan langsung keluar dari lubang persembunyiannya. Ternyata ini adalah ikan sunu macan. Ikan sunu macan adalah istilah lain untuk kerapu macan dengan nama ilmiah Epinephelus fuscogotatus, sejenis ikan laut karnivora dari famili Serranidae yang hidup di ekosistem terumbu karang di wilayah Indo-Pasifik dan sering ditemukan di kedalaman 5 sampai dengan 20 meter di dasar laut. Saya menyelam lagi di kedalaman kurang lebih 32 kaki atau setara 10 meter dari permukaan air laut dan melihat ikan berwarna kuning cerah keemasan bersembunyi di balik tipisnya karang payung di depan sana. Nampak terlihat gelap dan samar-samar, membuat saya sedikit kesulitan untuk melihat posisi ikannya berada. Lagi dan lagi, saya harus dipaksa memakai ilmu terlarang yang saya pelajari selama ini. Ya, mata batin. Seketika ikannya terlihat dengan jelas dan langsung saya benar saja tepat mengenai sasaran. Ternyata ilmu ini masih bekerja dan berfungsi dengan baik. Dari atas terlihat ikan kerapu berukuran sekitar 3 kiloan sedang santai di luar rumah. Saya membidik dan langsung menembak. Tepat mengenai pipi sebelah kanan. Ini adalah ikan kerapu tiger, biasa juga disebut sebagai kerapu macan. Ikan kerapu macan adalah spesies ikan laut dari famili Serranidae yang tersebar di perairan terumbu karang. Dikenal dengan coraknya yang menyerupai macan dan kemampuan berkamuflase. Ikan ini adalah predator karnivora yang aktif, berenang di dasar air pada kedalaman 5 sampai dengan 20 meter dengan memanfaatkan lubang karang sebagai tempat berlindung. Kerapu macan memiliki nilai ekonomi tinggi, memiliki daging yang lezat dan merupakan komoditas perdagangan yang penting di Indonesia dan internasional. Dari kejauhan, saya melihat ada ikan sunu ekor gunting yang berenang menjauh dan menghindar. Sebelum masuk ke dalam lubang persembunyiannya, saya pun mengejar dan mengarahkan spare gun lalu menembak.
langsung mengenai titik lumpuh ikan itu. Saya menyebut ikan ini adalah sunu ekor gunting. Ikan sunu ekor gunting, atau lebih dikenal sebagai kerapu sunu dengan nama latin Variola albimarginata atau Plectrophomus leopardus, adalah ikan konsumsi bernilai ekonomi tinggi dengan warna merah cerah dan bintik-bintik biru hampir di sekujur tubuhnya, serta sirip ekor yang menyerupai gunting. Ikan ini hidup di terumbu karang dan merupakan predator dalam rantai makanan. Hari ini, saya dan teman-teman akan pergi berburu ke tempat yang sangat jauh dari spot sebelumnya. Kurang lebih sekitar 70 mil dengan memakan waktu yang cukup lama, antara 5 hingga 6 jam perjalanan, yaitu di Pulau Wattinger. Pulau Wattinger atau Waриnger adalah pulau kecil yang terletak di Halmahera, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pulau ini berada di bawah koordinat geografis 1 derajat 30 menit 56 detik lintang selatan 128 derajat. Meskipun tidak ada artikel mendalam yang tersedia, statusnya sebagai pulau kecil terluar di daerah tersebut dapat memberikan gambaran umum tentang potensi wilayah tersebut. Singkat cerita, kami pun sampai dan saya langsung turun dari kapal dan menyelam untuk pemanasan. Setelah saya melakukan pemanasan dan merasa cukup, di sini teman saya sudah melihat ikan target pertamanya dan langsung menembak. Tepat mengenai sasaran dan target langsung lumpuh. Dari atas permukaan air garam, saya melihat ada pergerakan ikan di bawah sana dengan kedalaman kurang dari 15 meter. Saya pun mencoba untuk menghampiri ikan itu, tapi ikannya takut dan menjauh. Pas mau naik ke permukaan, ikannya malah kembali. Wah, cari perkara nih ikan. Saya langsung menjemput ikan ini dengan cara sedikit halus. Speargun bertindak, saya langsung menembak. Tepat mengenai sasaran dengan jarak tembak yang cukup jauh. Ikan ini nyaris lepas karena mata panah hanya mengenai kulit ikannya saja. Ini adalah ikan giant sweet lips dan saya menamai ikan ini The Queen of Sexy Lips, ratu dari para ikan dengan bibir terseksi. Ikan giant sweet lips adalah ikan terumbu karang besar dari famili Haemulidae dengan ciri khas bibir yang tebal seperti gumpalan lemak dan sirip yang berwarna kuning. Mereka dapat ditemukan di habitat laut Indo-Pasifik, menghuni laguna dan terumbu karang dangkal hingga dalam yang bervariasi. Ikan ini aktif mencari makan di malam hari, memakan krustasea, cacing, dan ikan kecil. Saya kembali menyelam di kedalaman kurang dari 7 meter di dasar laut dengan menggunakan teknik sedikit merayap namun senyap, menunggu dan berharap ada target yang lewat tanpa permisi. Dari kejauhan, saya melihat dengan jelas ada ikan target namun begitu jauh. Saya pun mencoba untuk memprovokasi ikan di sekitar menggunakan teknik pemanggil ikan secara manual dengan cara mengejek, bertujuan agar gelombang suara yang dihasilkan dapat menarik perhatian ikan untuk datang mendekat. Saya mengeluarkan oksigen melalui mulut dengan cara menekan rapat bibir atas dan bawah, kemudian beri sedikit tekanan dan dorong oksigen keluar melalui mulut. Benar saja, tiba-tiba target pun muncul dari arah depan dan mendekat. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan emas ini, saya langsung mengarahkan speargun ke arah ikannya dan menembak. Tembakan tepat mengenai badan bagian ekor.
Ini adalah ikan red bass. Ikan red bass dengan nama latin Lujanus bohar adalah kakap besar yang menghuni perairan Indo-Pasifik, memiliki tubuh merah tua dan dapat hidup sangat lama. Red bass adalah predator yang memangsa ikan, krustasea, dan moluska, serta merupakan ikan pasar yang penting di beberapa daerah. Saya dan teman-teman memutuskan untuk pindah spot ke pulau berikutnya untuk mencari ikan monster. Cuaca yang sangat cerah dengan suhu yang begitu panas membuat kami semakin bersemangat untuk melanjutkan perburuan di tebing-tebing laut dalam. Akan tetapi, badai yang menerpa kami cukup terasa sehingga membuat kapal yang kami naik sedikit oleng dan terombang-ambing dihantam ombak. Akhirnya, kami sampai di spot tujuan dan sekaligus merupakan pulau terakhir yang kami kunjungi saat ini. Saya pun langsung turun untuk menyelam, dan tiba-tiba saja dibuat kaget dengan kedatangan spesies ikan seperti badak yang ukurannya sangat besar, namun berwarna hijau bagai es cendol. Ikan ini begitu jinak dan tanpa sadar, bahaya datang berada tepat di ujung tanduk. Saya pun bersiap-siap untuk menembak ikan ini. Namun, secara tiba-tiba kamera mati. Dan saat itu pun juga, seketika dunia menjadi gelap. Yeah, boy. Saya pun kembali berburu dan melihat ikan The Queen of Sexy Lips yang lewat tanpa permisi. Dengan perlahan, saya mengikuti pergerakan ikan ini. Dan langsung saya berikan kecupan manis yang tepat mengenai tulang rawan bagian pipi ikan ini. Sampai ikannya langsung jungkir balik salto ke belakang. Kali ini masih sama seperti sebelumnya. Di kedalaman kurang dari 5 meter, sepasang 3 ekor bibir seksi sama rata lewat tanpa permisi di depan sana. Saya langsung memisahkan salah satu dari ketiga ekor ikan ini. Seketika ikannya langsung mengamuk, namun perlawanan ikan ini sia-sia. Detik-detik perburuan ini berakhir, saya berjumpa lagi dengan ikan rainbow runner atau biasa disebut ikan surah dengan rombongannya. Saya pun menyempatkan untuk memanah satu ekor untuk dibawa pulang ke rumah. Daging ikan ini cukup enak dan lembut dan akan cocok bila dibakar di atas api yang membara. Saya pun memutuskan naik ke atas kapal dan akan bergegas untuk pergi ke darat karena cuaca saat ini mulai tidak stabil. Kami pun sampai, dan terlihat sahabat saya satu ini masih sangat bersemangat karena melihat beberapa ekor ikan yang bermain di sekitar kapal. 1-2 meter ya, besar-besar. Mantap. Ikan bluefin saja main-main di dangkal-dangkal ini. Pernah tidak pakai celana robe-robe. Ikan bluefin. Bakar lagi. Bluefin luar biasa. Banyak di bawah situ. Sambil beristirahat untuk memulihkan sedikit tenaga yang terkuras akibat berburu seharian, membuat sekujur tubuh terasa lelah. Namun semua hasil yang kami peroleh hingga saat ini mengobati rasa lelah yang kami rasakan setelah berburu. Mengumpulkan semua ikan-ikan ini tidaklah mudah. Kami harus menyelam ke dasar laut dengan kedalaman yang bervariasi dan menahan nafas untuk bisa mendapatkan ikan target. Kami pun menyusun dan merapikan ikan hasil tangkapan kami ke dalam palka kapal yang berisikan es agar ikan tetap terlihat segar ketika dalam perjalanan pulang nanti. Sekaligus menjadi penutup akhir petualangan saya hari ini, kami pun memutuskan untuk pulang ke rumah.
Sebagai pesan tambahan dari saya, mohon maaf apabila tidak ada view yang bisa saya tampilkan waktu kami beristirahat ketika makan siang. Alasan utama adalah karena kondisi cuaca yang tidak mungkin bagi kami untuk bisa naik ke darat karena ombak yang begitu kuat. 15 PK 2 unit. Lumayan ini. Oke. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut pajak. Jika ada saran dan masukan dari penonton, mohon tinggalkan pesan di kolom komentar, karena saran dan masukan dari kalian sangat berarti bagi saya untuk bisa berkarya lebih jauh lagi ke depannya. Saya Hence, see you the next video, bye-bye. Abo dia abo. Abo yang di depan.